Bu Desa ada ngobrol, ada apa Bu Desa? Ini Bu Suri, saya ngobrol tentang proses belajar mengajar saya Bu Suri. Saya ingin meningkatkan proses belajar kompetensi, proses belajar mengajar saya Bu Suri. Kira-kira gimana ya? Saya masih bingung. Sebenarnya masalah apa sih yang menjadi masih mengganjal gitu di Bu Desa selama ini? Di kelas anak-anak masih kurang fokus, beberapa anak-anak emosionalnya masih kurang stabil, dan saya juga punya anak dengan keberagaman, jadinya berdiferensiasi gitu Jadi masalahnya itu emosional sama keberagaman itu ya. Nah, Bu Desa yang Bu Desa lakukan dari yang ngobrol-ngobrol coaching kita hari ini tuh Bu Desa apa yang Bu Desa harapkan? Harapan saya sih anak-anak itu bisa lebih fokus dalam belajar, emosinya lebih stabil. Saya sendiri juga sebagai guru bisa melayani anak-anak yang berdiferensiasi tadi secara maksimal sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik Bu Desa. Bu Desa, kalau dilihat ya dari kondisi sekarang ini, kalau saya kasih ring ya antara 10 sampai 100 gitu, kira-kira murid Bu Desa itu berada pada ring apa itu untuk hasil belajarnya sekarang? Saya sih masih rendah, maksudnya sekitar 40 sampai 50 lah kalau berada di ring 10 sampai 100. Nah, yang Bu Desa ingin tingkatkan itu berada pada ring berapa Bu Desa? Harapan saya sih bisa mencapai 60 lah sampai 75 dulu. Baik Bu Desa. Yang masih kurang nih dari pelayanan Bu Desa itu seperti apa nih yang Bu Desa rasakan? Seperti yang saya bilang tadi, anak-anak itu masih kurang fokus, terus emosinya masih kurang stabil. Terus dengan anak-anak yang berdiferensiasi tadi, saya kadang-kadang diri saya sendiri merasa kurang pelayanan saya terhadap mereka. Saya di sini membantu anak sebagian kurang fokus, kadang main, itu yang bisa kurang. Oke, baik. Nah, kalau yang sudah baik nih, yang kira-kira bisa meningkatkan apa ya kompetensi Bu Desa dalam mengajar ataupun hasil belajar dari murid itu hal apa ya Bu? Apa ya? Oh, kemarin saya sempat dalam proses pembelajaran saya di kelas, saya membawa gambar di sini. Anak-anak mereka jadi lebih fokus, lebih tertarik dengan apa yang saya bawa. Mereka jadi lebih ingin tahu, lebih apa ya? Yang tadinya masih sedikit emosi, lebih bisa mereka emosi dengan memusatkan fokusnya pada gambar saya. Baik Bu Desa. Nah, kalau dari obrolan kita nih, kira-kira Bu Desa nanti sudah ketemu belum apa yang akan Bu Desa lakukan? Oh iya, mungkin untuk pembelajaran selanjutnya saya ada baiknya untuk membawa gambar. Saya akan berusaha dengan membawa gambar yang beragam, yang lebih menarik. Saya rasa dengan keberagaman gambar, dengan menariknya gambar bisa membantu proses belajar mengajar. Mungkin yang untuk diferensiasinya ya. Ya. Kalau untuk yang emosionalnya tadi, apa yang kira-kira akan Bu Desa lakukan? Mungkin untuk emosional saya akan mengawali dengan mindfulness. Mungkin mindfulness bisa 1-2 menit lah sebelum pembelajaran dimulai untuk memusatkan fokus anak-anak sehingga emosinya jadi lebih stabil. Dan mungkin untuk mengurangi kepenatan dan kebosanan dalam proses belajar, di sela-sela pembelajaran bisa diisi dengan stretching. Oke, ya. Keren Bu Desa. Bu Desa, apa nih rencana eksekusinya dan kira-kira Bu Desa perlu dukungan dari siapa saja? Kalau eksekusi sih kebetulan besok saya ada jam mengajar ya. Untuk dukungan, tetap saya mengharapkan dukungan Ibu Suri, utama dukungan teman-teman di sini, dukungan anak-anak yang paling penting untuk menjaga kenyamanan dan semangat mereka belajar di kelas. Dukungan lingkungan, kalau dengan lingkungan yang nyaman, mereka pasti nyaman. Oke, siap
Besok itu kira-kira mapelnya Bu Desa? Saya ngajar di sini ngajar PKN Bu Suri. Oh ya, untuk besok tujuan dari pembelajarannya apa ya Bu? Untuk besok saya akan mengenalkan budaya. Jadinya siswa mampu mengenal budaya yang ada di Indonesia melalui media gambar yang akan saya bawa ke sini. Siap, siap. Berarti area pengembangannya untuk besok itu kita fokus kita kemana Bu? Pertama sih tetap ya ke sosial emosional anak, terus kedua yang berdiferensiasi tadi. Saya mungkin akan membawakan gambar yang berbeda sesuai dengan tadi kebutuhan anak yang berdiferensiasi tadi. Berarti strategi yang dipersiapkan itu strategi pembelajaran yang sedikit apa ya Bu? Oh ya, dengan pembelajaran yang kontekstual dengan situasi kita lah untuk memudahkan orang. Oh, berarti besok itu kita strategi yang dipersiapkan itu Ibu yang lebih kontekstual ya? Dulu gambar. Semangat ya? Ya, tentu semangat. Nanti untuk proses belajar mengajar di kelas, saya harapkan Bu Suri bisa motivasi saya ya, atau memberi dukungan. Saya akan coba observasi ya. Iya. Ya. Oke Bu Desa, sudah ketemu? Ayo kita Saya rasa sudah. besok. Ya, besok kita coba. Oke, semangat. Semangat. Oke, baik Bu Desa, sampai jumpa besok ya. Ya. Oke. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Kabar baik, bagus. Ibu senang. Semua anak-anak kabar baik. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu. Selesai. Siapa yang tidak masuk hari ini? Oh, dua. Oh, Yuni. Oh ya. Nah, hari ini kita belajar PKN. Sebelum kita belajar, kita main tugas dulu ya. Oke? Tunggu. Mulai. Sudah. Mindfulness-nya gimana? Bisa sabar. Oh, sabar. Bisa fokus. Nah, sekarang kita lanjut belajar. Hari ini kita belajar budaya. Nih, budaya di Indonesia ada banyak. Satu contoh, lihat ya. Bali. Bali. Ada bajunya. Tariannya. Oh. Rumahnya. Ini sama. Tariannya juga banyak. Tahu, kita lihat. Nah, ini ada satu contoh lagi. Ini.
rumahnya. Jadi di Indonesia ada banyak. Semuanya itu ada 34. Berbeda. Ya. Nah, sudah. Silakan duduk. Tadi Ibu kan sudah ngomong ada banyak budaya di Indonesia. Anak-anak sudah tahu. Tadi Ibu sudah ngomong. Di Indonesia ada 34 budaya. Contoh sekarang contoh di Bali. Berapa yang tahu? Apa? Tarinya, tari apa? Tari contoh gimana? Nah, terus rumah apa? Rumahnya apa namanya? Bale. Bale. B-A-L-E. Bale. Bale. Nah, terus baju adatnya. Ya. Terus senjata tradisional. Ya, senjata tradisionalnya namanya keris. 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 Tahu? Sudah ingat? Belum? Ulang. Tarinya apa namanya? Tari condong. Rumahnya. Rumah namanya Bale. Ya, terus keris. K-R-I-S. Sudah ingat? Sudah paham? Kamu juga ingat? Sudah paham? Duduk. Terima kasih. Tadi kita sudah belajar banyak. Pusing, capek ya, pusing. Sekarang kita bernyanyi. Di sini senang. Siapa yang mau bantu? Ayo sini, nggak apa-apa. Yang lain berdiri.
ada tugas. Lepas dulu ya. Ini bajunya yang mana? Ya, boleh. Mana? Si bingung. Boleh lihat di sini. Kalau masih bingung boleh lihat. Nah. Nah, contoh ya, Ibu kasih contoh. Mana? Paham? Paham. Ya, benar, benar. Bingung? Oh, masih bingung. Contoh satu ya. Nih. Nah, mana? Ya, rumah. Udah, sama-sama semua. Udah ya. Sumatera. Nah, ini nih hasil kerja anak-anak. Rumahnya, ya ada tari payung, ada tari piring. Ya, betul. Ingat, ingat. Ingat. Gampang kan? Ya, Pak. Ada lem. Apa? Gampang. Udah, terima kasih. Ini kenapa? Belum. Belum, sudah. Sudah. Sudah.
Terima kasih, silakan duduk. Satu lagi. Sudah? Sudah. Coba sini. Jakarta. Baju Abang None. Ini rumahnya. Ingat ya. Taliannya. Kenapa lama? Bingung. Apa nanti belajar lagi ya. Sekarang mana? Udah ingat, udah paham? Udah. Terima kasih. Duduk. Sudah semua, sudah paham. Nah, sekarang satu-satu depan. Anak-anak semua sudah paham? Sudah. Ini budaya di Indonesia. Bali sama Jakarta. Contoh ya. Nanti di rumah baca-baca lagi. Ya. Mana belajar hari ini? Ya. Senang. Nanti di rumah belajar lagi ya. Lihat-lihat. Ibu kan sudah berikan. Baca-baca, lihat-lihat ya. Ya. Terus untuk belajar hari ini sudah. Duduk. Sebelum kita pulang, kita berdoa. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Bu Desa. Siang, Bu. Gimana nih kabarnya? Sehat, Astagfirullah sehat. Alhamdulillah. Bu Desa, hari ini saya mengajak Bu Desa untuk bertemu gitu. Sekalian juga hari ini kenalkan saya bersama Bu Kade Ibi. Itu beliau adalah PT saya. Sekarang saya pendampingan individu 5 yang kelanjutan dari kemarin yang sudah kita lakukan itu Bu Desa, tentang Bu Desa mau konsultasi. Bagaimana sih caranya meningkatkan layanan pembelajaran itu loh Bu, yang Ibu kemarin tentang sosial emosional dan layanan pelajaran berdifferensiasi itu, seperti itu. Nah Bu, Bu Desa, dari kemarin kan kita sudah nih melakukan saya sudah mengobservasi Ibu dari praktek dari kegiatan mengajar Ibu di kelas. Kemarin kan pelajaran PPKN ya, tentang Keberagaman budaya. Tentang keberagaman budaya di Indonesia kan. Nah Bu Desa, setelah kemarin coaching, kemudian Bu Desa praktek
Bu Suri, setelah saya mengajar dengan media kemarin itu, saya rasa proses pembelajaran saya di kelas itu jauh lebih menyenangkan. Anak-anak yang sebelumnya kurang fokus, mereka kan dengan masalah sosial emosional yang seperti saya bilang sama Bu Suri, menjadi lebih fokus, sedikit tidaknya sosial emosional dia lebih stabil. Nah terus mereka juga lebih rasa ingin tahunya itu lebih tinggi dengan gambar media yang saya tampilkan. Dimana sebelum-sebelumnya kan saya tidak membawa gambar, anak-anak itu kurang paham maksudnya apa, bagaimana. Nah dengan pembelajaran kemarin saya membawa media tersebut, anak-anak yang sebelumnya bengong, ingin tahu dia, oh ini apa, ini dari mana. Terus anak-anak yang sudah biasa lah lebih antusias lagi. Nah, dengan itu juga dengan gambar tersebut kan dengan masalah anak saya yang berdiferensiasi ini kan saya kan banyak di satu kelas dengan keragamannya, saya juga bisa lebih pelayanan ke anak-anak itu lebih maksimal. Yang mereka di bawah saya bisa menjelaskan secara perlahan dengan media tersebut dengan bahasa yang lebih sederhana, dengan bahasa tersebut. Begitu juga dengan yang ininya lebih tinggi, jadinya lebih gampang saya dalam penjelasan tersebut. Saya rasa lega dengan pembelajaran tadi. Ya berarti kan tadi Bu Desa bilang lebih lebih mungkin yang EQ-nya atau kemampuannya lebih di bawah, jadi bisa dengan yang lebih pelan ritmenya gitu ya. Yang ini lebih yang EQ lebih tinggi atau kemampuan lebih tinggi, dia bisa di ritmenya dipercepat. Nah Bu Desa, kalau muridnya Bu Desa dari kalau Bu Desa amati gitu ya, jadi muridnya itu gimana, dia nyaman nggak atau seperti apa gitu dia ketika Ibu memberikan pembelajaran seperti itu? Saya lihat mereka lebih nyaman, lebih antusias mereka. Sebelumnya paling duduk seperti tidak kurang tertarik lah. Setelah saya itulah membawakan media itu, mereka lebih tertarik, lebih tertantang, ingin tahu, ingin belajar tentang budaya di Indonesia yang saya jelaskan. Dari pembelajaran yang kemarin Ibu lakukan itu dari segi Ibu nih ya, ada nggak hal-hal yang masih mengganjal atau Ibu masih merasa kurang maksimal di bagian mananya gitu? Mungkin itu karena awal saya membawakan media itu, saya rasa mungkin medianya kurang beragam, sehingga dengan media yang beragam dengan warna yang menarik, anak-anak terutama yang IQ-nya di bawah dan sosial emosionalnya masih kurang stabil kan bisa terbantu mungkin dengan media yang lebih beragam lagi. Berarti kalau saya tangkap itu Ibu menginginkan dari pelajaran kemarin itu mungkin lebih mengupgrade tentang media itu mungkin lebih diperbagus atau mungkin lebih di colorful biar mereka lebih suka, maksimal ya. Kalau dari segi Bu Desa kemarin mengajar itu dari siswanya, ada nggak mereka mengeluh Bu pas ketika maksudnya yang secara tersirat gitu mereka kurang gitu, ada nggak yang bisa tangkap seperti itu ketika kemarin melakukan pembelajaran? Kalau mengeluh sih pasti ada satu, seperti yang saya bilang, yang punya masalah sosial emosional, mereka adalah 1-2 yang mengeluh. Itulah kadang kalau besok banyak lagi ya gambarnya yang bagus lagi. Nah terus mereka juga bosen, kadang tuh lama, capek. Akhirnya saya tambahkan dengan sedikit eye cooking seperti menyanyi. Saya sih tambahkan dengan ice breaking itu saya rasa bisa mengurangi kejenuhan mereka dalam kelas. Kalau Bu Desa lihat ya kemarin itu kan kita sempat ngobrol nih. Kalau Bu Desa saya kemarin ngasih range 1 sampai 100 gitu kan kemarin itu. Nah kira-kira sekarang peningkatan dengan media yang kemarin itu udah sampai range berapa Bu?
anak-anak saya. Nah, mungkin sudah dengan media di awal ini sudah mencapai 85 lah. Saya sudah merasa sangat senang dengan saya. Sudah ada peningkatan berarti Jauh, Bu Desa ya. ya. Bu Desa, kalau misalkan dilihat ya dari segi support sistemnya gitu kan, dari ruang kelas atau enggak dari sekolah seperti itu, bagaimana pendapat Bu Desa mengenai pembelajaran Bu Desa, atau mungkin yang perlu yang sudah bagus gitu atau ada yang perlu ditingkatkan lagi gitu? Menurut saya sih dengan anak-anak kan dengan ruang kelas yang segitu yang mungkin cukup padat. Kalau dari segi unit di kelas, fasilitas di kelas, saya merasa sudah lumayan mendukung. Dan dari segi lingkungan, mungkin teman, kepala sekolah atau yang lain sudah sangat mendukung. Jadi lebih kepada fisiknya ya, Ya. yang lebih kepada itu untuk anak-anak lebih merasa nyaman Ya. dalam layanan pembelajaran ya. Bu Desa, dari dua aspek yang kemarin itu antara layanan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan peningkatan fungsi Bu Desa untuk mengelola sosial emosional dari murid di kelas, itu yang lebih menantang yang mana kira-kira Bu? Saya sih sosial emosional, karena dengan anak-anak yang punya sosial emosional, pembelajaran jadi kurang maksimal. Jadi kita sebagai saya sebagai guru berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi atau menstabilkan sosial emosional mereka, sehingga apa yang kita ingin transfer ke anak-anak bisa lebih tercapai dengan maksimal. Kemarin itu kan saya lihat Ibu untuk sosial emosional itu ada latihan mindfulness Ya. gitu, kemudian ada SPK-nya. Kalau menurut Desa, dari hal yang Ibu sudah lakukan itu ada nggak mungkin ide-ide lain lagi atau mana yang mau ditingkatkan? Mungkin untuk selanjutnya saya mungkin bisa lebih meningkatkan ke ice breaking-nya dengan memperbanyak ice breaking. Kemarin kan ice breaking-nya saya berikan menyanyi. Mungkin ke depannya saya akan mencoba dengan ice breaking yang ada bermainnya, sehingga dengan berapa jam pembelajaran di kelas itu anak-anak tidak merasa bosan. Baik Bu, kalau dilihat dari karakteristik murid Desa tuh, ada nggak ide lain yang ingin Ibu kembangkan untuk meningkatkan layanan Ibu kemarin? Mungkin ada selain dengan gambar gitu, ide lain itu ada nggak Bu? Apa ada ide lain? Mungkin dengan video bisa, kan kemarin baru gambar. Kan kebetulan di kelas juga ada apa ya, bisa saya ambil video, bisa mereka video biar lebih jelas. Kemarin mungkin dengan gambar kurang apa ya, kurang maksimal lah, bentuknya cuma seperti ini. Kalau dengan video yang langsung kelihatan orangnya, mereka jadi lebih paham, lebih mudah paham. Berarti yang mereka akan mungkin lebih paham jika yang kayak wujud aslinya Iya. beneran apa adanya gitu ya. Iya. Karena dengan keterbatasan anak saya kan tunarungu nih, kan pemahamannya itu apa ya, susah lah. Kita bilang ini suatu kata apa ya kata, dengan melihat wujud asli, oh ini. Oke, Bu Desa. Bu Desa, kalau Ibu Desa lihat nih dari apa yang sudah terjadi, pembelajaran itu yang sudah dilewati itu, kira-kira untuk strategi Bu Desa ke depan untuk lebih menstabilkan atau tidak mungkin untuk meningkatkan gitu, kira-kira rencana Bu Desa apa? Apakah ada nanti mungkin semacam kolaborasi atau mungkin yang apalah media lain nanti seperti apa, mungkin yang kira-kira bisa bayangkan, sehingga tadi kan mereka
umurnya baru 85 nih. Kalau seandainya Bu Desa pengen yang lebih itu apa kira-kira Bu? Pertama kan yang kemarin saya rasa sudah baik menurut saya tetap menjalankan seperti itu, dan terutama saya berusaha mengupgrade media-media saya, dan tidak lupa saya berusaha membuka diri untuk kolaborasi dengan teman lain. Mungkin teman lain bisa memberikan saya masukan yang lebih baik sehingga pembelajaran di kelas bisa maksimal. Kalau dilihat dari pengalaman Bu Desa tuh melihat pembelajaran dari teman sejawat gitu, mungkin ada yang Bu Desa ingin mungkin ambil, tiru atau dimodifikasi di kelasnya Bu Desa itu? Ya ada sih, kayak misalnya kan kemarin saya pembelajaran di kelas aja nih, mungkin bisa pembelajaran di luar kelas, atau besok-besok kan anak saya dari berbagai budaya nih, bisa mereka pas hari-hari tertentu gitu saya suruh mereka memakai pakaian sesuai budayanya. Jadi di sana juga mereka secara tidak langsung bisa melihat wujud aslinya budaya kita itu seperti apa. Berarti lebih ke hal yang visual ya, karena tidak bisa mungkin tunarungu kan berbeda ya, tidak bisa membayangkan atau sama dengan seperti kita. Kalau video itu saya tertarik di Desa, mungkin kalau versi Bu Desa itu nanti videonya itu seperti apa yang akan Bu Desa? Video pembelajaran mungkin video pembelajaran yang akan saya berikan itu tetap video pembelajaran tentang budaya di Indonesia, mungkin dengan ditambah dengan toleransinya, toleransi antar budaya itu seperti apa. Bisa juga nanti budaya langsung dengan daerah asalnya seperti apa, jadi mereka lebih mudah paham ya dengan melihat. Seperti itu. Kalau misalkan keluar gitu, kira-kira seperti apa Bu kalau pembelajaran yang keluar itu? Keluar kelas setelah misal saya kan ajarkan tentang toleransi budaya nih, di sekolah kita kan terdiri dari banyak budaya. Seperti itu di sini kan anak-anaknya banyak, tidak hanya kita belajar tentang budaya itu saja, toleransi budaya juga. Jadi kayak praktek. Ya, Praktek langsung ya kalau saya tangkap. Nah biasa ini kan sudah kita udah di kemarin sudah banyak juga kita ngobrol sebelum Desa melakukan kegiatan pembelajaran itu kan Desa juga Desa cerita banyak hal-hal yang ingin Bu Desa tingkatkan gitu. Setelah saya melihat Bu Desa mengajar, Bu Desa juga ingin saya berikan masukan gitu kan ya. Saya rasa sih sudah bagus ya semuanya itu, dan saya rasa masukan saya juga sama dengan apa yang ternyata revisi dari Bu Desa katakan tadi gitu. Jadi kalau di sini yang saya tangkap nih ya, mungkin silakan nanti ditambahkan kalau mungkin saya ada yang kurang atau lewat itu. Bu Desa nanti pembelajarannya sudah bagus. Malah Bu Desa, kalau yang Bu Desa nanti kira-kira nih untuk kedepannya itu kalau dari versi Bu Desa apa yang akan ditingkatkan yang nyatanya, terus kapan kira-kira Bu Desa akan nanti mungkin terdekat waktunya akan memberikan apa ya kayak peningkatan layanan lagi gitu. Mungkin untuk waktu kan diusahakan secepat mungkin ya, kalau ditunda-tunda nanti kelamaan. Mungkin pas hari kamu di situ kan, mungkin di sini kan anak-anak kita pakai pakaian adat, di sana juga anak-anak luar bisa secara tidak langsung bisa mengenal ini budaya baru. Mungkin pas hari kemerdekaan kita bisa dari daerah masing-masing silakan memakai pakaian adatnya, secara tidak langsung kita memperkenalkan budaya mereka masing-masing. Luar biasa ya Bu Desa, saya salut nih Bu Desa sudah apa ya, jadi Bu Desa ya ini apa menemukan tentang bagaimana meningkatkannya. Saya apa ya,
senang juga sih jadinya bisa ngobrol seperti ini dengan Bu Desa. Dengan sedikit permasalahan kemarin, sedikit tidaknya saya merasa terpancing apa ya yang ingin kita makan ya. Berarti sudah terupgrade dengan sendirinya ya oleh Bu Desa sendiri. Oke Bu Desa, mungkin tidak banyak yang saya simpulkan dari percakapan kita ya. Sekarang Bu Desa sudah menemukan sendiri bagaimana cara mengakhirinya. Kemarin mungkin gambarnya belum gitu kan. Jadi belum, menurut Bu Desa harus perlu ditingkatkan. Nanti kemudian hari Bu Desa akan memperbagus, malah Bu Desa ingin ke video gitu kan, langsung lebih nyata, dan apalagi langsung ke lapangan melihat apa ya, baik langsung pakai baju adat seperti itu. Keren sekali Bu Desa. Semangat selalu ya. Terima kasih masukannya. Oke Bu Desa, mungkin itu saja masukan yang bisa saya berikan ya. Bukan masukan dari saya sih, sebenarnya Bu Desa yang menemukan sendiri kan. Dari percakapan kita ini luar biasa. Bu Desa sudah menyimpulkan sendiri gitu loh, sudah menemukan apa yang akan langkah-langkah yang akan Bu Desa lakukan untuk mengupgrade layanan Bu Desa menjadi lebih baik di apa ya tadi aspeknya, layanan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional dan sosial emosional. Tetap semangat ya Bu Desa. Terima kasih Bu Suri. Sama-sama. Selamat siang.